Insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas tafsir surat berikutnya. Ini juga salah satu surat favorit kita, sering kita baca. Karena sering kita baca, mudah-mudahan setelah kita memahami tafsirnya, setelah kita bisa merenunginya, kita bisa lebih khusyuk di dalam salat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Quraisy. Quraisy ada 4 ayat. Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ila fi Quraisy, ila fihim rihlatash shita'i was-shayf. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Berapa ayat? 4 ayat. Surat ini para ulama sepakat termasuk surat Makkiyah. Apa yang dimaksud dengan surat Makkiyah? Surat turun sebelum hijrah. Nah, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Dan surah Makkiyah itu kebanyakan khitabnya atau yang diajak bicara adalah orang-orang kafir yang ada di Mekah. Dan orang-orang yang ada di Mekah mereka banyak suku. Tapi di antara suku yang terbanyak dan paling mulia adalah suku Quraisy. Nah, surat ini menjelaskan tentang suku ini, tentang Quraisy dan tentang kebiasaan mereka. Quraisy itu asalnya julukan salah satu kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdi Manaf dan seterusnya, di antaranya ada kakek beliau yang namanya sebenarnya bukan Quraisy. Ada yang mengatakan yang dijuluki Quraisy itu adalah Qusay. Ada yang mengatakan yang dijuluki Quraisy adalah Fihr. Ada yang mengatakan yang dijuluki Quraisy adalah Kinanah. Intinya Quraisy ini adalah salah satu dari julukan salah satu kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke-12 atau ke-13. Quraisy sendiri disebut dengan Quraisy. Sebagian ulama atau ahli tafsir mengatakan dari kata qirsh. Qirsh itu artinya uang, nuqud, fulus. Kenapa disebut dengan qirsh? Karena beliaulah yang di antara yang menjadikan perdagangan orang-orang Quraisy, orang-orang keturunan Ismail atau Bani Ismail itu mendapatkan keuntungan yang banyak. Atau Quraisy itu berasal dari kata qirsh yang artinya adalah ikan hiu atau ikan paus. Ikan paus. Kenapa disebut dengan Quraisy dari kata qirsh ikan paus? Ikan paus itu kan kalau di laut itu karena paling gede sehingga tidak ada yang berani mengganggunya. Ada yang berani mengganggu ikan paus? Tidak ada. Seperti halnya dengan orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy itu kalau pergi kemana saja itu tidak ada yang mengganggu. Padahal wa yutakhattafu man haulahum, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berada yang hidupnya atau tinggalnya di sekitar mereka di luar tanah haram itu mereka banyak yang dirampok, dizolimi, dicurangi, diperlakukan yang tidak manusiawi karena kejahiliahan mereka. Akan tetapi orang-orang Quraisy ketika mereka pergi kemana saja mereka merasa aman. Kenapa? Di antara yang dijelaskan oleh ahli sejarah, orang-orang Quraisy itu ketika mereka mau melakukan perjalanan dagang, nanti akan disebutkan mereka berdagang di musim dingin dan di musim panas. Musim dingin ke Yaman, musim panas ke Syam. Untuk apa? Untuk berdagang. Akan tetapi karena mereka tahu bahwasannya perjalanan untuk perdagangan ke negeri Yaman, ke negeri Syam, ke negeri-negeri yang lainnya
itu banyak orang-orang jahat di jalanan, maka mereka sebelum itu mengutus beberapa orang untuk pergi ke negeri-negeri yang mereka memiliki kekuasaan. Disebutkan mereka pergi ke 4 daerah, ke negeri Syam, ke negeri Yaman, ke negeri Habasyah yang sekarang apa? Ethiopia, dan ke negeri Persia. Mereka melakukan MOU atau kesepakatan. Di antara kesepakatannya apa? Bahwasanya kemanapun mereka pergi, penguasa yang ada di daerah tersebut akan menjamin keamanan orang-orang Quraisy. Maka disepakatilah kesepakatan tersebut. Kok sangat mudah? Kata para ulama, karena orang-orang Quraisy itu terpandang dan disegani disebabkan mereka hidup di Ka'bah, dan Ka'bah adalah tempat ibadah yang disucikan dan dihormati oleh peradaban manusia ketika itu. Sehingga orang-orang Quraisy ketika mereka minta keamanan dari negeri-negeri yang berkuasa, mereka diberi keamanan. Ini diantara sejarah tentang Quraisy. Dan penyebutan tentang Quraisy, Rasulullah SAW itu pernah bersabda, Inna Allah astafa min waladi Ibrahim Ismail. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memilih di antara anak-anaknya Nabi Ibrahim Ismail. Istafa artinya memilih dan menonjolkan, karena memiliki keutamaan daripada yang lain. Wastafa min waladi Ismail Bani Kinanah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memilih dari keturunan Bani Ismail seseorang yang bernama Kinanah. Jadi Bani Ismail punya beberapa anak. Di antara anak-anak tersebut ada yang menonjol dan ditonjolkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dipilih karena punya keutamaan. Beliau adalah Kinanah. Apa di antara keutamaan Kinanah? Kata para ulama, Kinanah itu orangnya sangat dermawan, sudah kaya, berilmu dan dermawan. Tidak pernah dia makan kecuali bareng-bareng. Tidak pernah dia makan kecuali bersama orang banyak. Bukan berarti dia cari tempat walimahan atau cari tempat orang banyak makanan kemudian makan di situ, tidak. Tetapi dia mengundang orang-orang, setiap makan dia mengundang orang-orang. Masya Allah. Jadi rumahnya itu selalu ramai. Ramai entah karena ada orang-orang yang mau makan, atau orang-orang yang mau minta bantuan, atau orang-orang yang mau bertanya tentang ilmu. Masya Allah, di zaman sekarang ada nggak ya? Setiap makan selalu mengundang orang-orang di sekelilingnya, karena begitu kayanya dan begitu dermawannya. Ini Kinanah. Allah Subhanahu wa ta'ala memilih Kinanah di antara anak-anak Bani Ismail. Wastafa min Bani Kinanah Quraisyan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memilih dari anak-anaknya Kinanah, yaitu Quraisy. Yang tadi di antara para ulama menyebutkan beliau itu adalah Fihr atau Qusay atau Kinanah sendiri. Akan tetapi kalau kita lihat dari hadis ini, pastinya adalah anaknya Kinanah. Dan di antara keutamaan Quraisy, di samping terkenal kefasihan di dalam bahasa Arab, kefasihan di dalam berbicara, di samping juga kedermawanan dan juga etika yang sangat tinggi. Dan juga beliau yang kemudian mengurusi Ka'bah, mengurusi tamu-tamu Allah ketika mereka menunaikan ibadah haji di Ka'bah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wastafa min Quraisy Bani Hashim wastafani min Bani Hashim. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memilih dari anak-anaknya Quraisy Bani Hashim, dan dari Bani Hashim anak-anaknya Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian memilih Rasulullah SAW. Jadi memang Rasulullah SAW adalah pilihan dari pilihan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, li'ila fi Quraisy
karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Kenapa kok tiba-tiba langsung Allah mengatakan karena kebiasaan orang-orang Quraisy? Apakah ada kejadian sebelumnya atau ada keterangan sebelumnya? Kata para ulama, sebenarnya surat ini sebagian ulama mengatakan itu satu surat dengan surat sebelumnya. Apa surat sebelumnya? Surat sebelumnya apa? Al-Fil. Jadi Al-Fil dan Quraisy itu menyambung. Tetapi jumhur ulama mengatakan itu beda surat karena di Rasul Utsmani itu ada pemisah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang menunjukkan bahwasanya dua surat ini berbeda. Akan tetapi para ulama mengatakan masih ada kaitannya. Nanti insya Allah kita akan bahas ketika kita membahas surat Al-Fil, ketika Allah Subhanahu wa taala membatalkan rencana Abrahah untuk menghancurkan Ka'bah. Di antara para ulama yang mengatakan di antara hikmahnya kenapa Allah Subhanahu wa taala menghancurkan pasukan Abrahah, pasukan gajah diporak-porandakan, di antara hikmahnya adalah li'ila fi Quraisy, untuk menjaga kebiasaan orang-orang Quraisy. Jadi ilaf itu bisa diartikan kebiasaan, bisa juga diartikan persatuan. Jadi li'ila fi Quraisy itu artinya untuk persatuan orang-orang Quraisy. Karena dengan bersatunya orang-orang Quraisy dan orang-orang Quraisy tetap eksis, maka akan tetap ada orang-orang yang dengan izin Allah memelihara Ka'bah. Nah, apa kalau seandainya kita artikan ilaf itu kebiasaan? Apa kebiasaan orang-orang Quraisy? Allah Subhanahu wa taala berfirman li ilafi Quraisy. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Apa kebiasaan orang-orang Quraisy? Disebutkan di ayat setelahnya ilafihim rihlatash syita'i was-shaif. Ilafihim yaitu kebiasaan mereka. Ilaf kalau kita baca di terjemah juga artinya kebiasaan. Ilafihim kebiasaan mereka. Apa di antara kebiasaan mereka? Ilafihim rihlatash syita'i was-shaif. Kebiasaan mereka itu adalah melakukan perjalanan di musim dingin dan di musim panas. Untuk apa mereka melakukan perjalanan? Kita tahu bahwasanya Mekah itu adalah tanah yang tandus. Karena tanah tandus maka tidak bisa ditanamin apapun. Karena itu Ibrahim alaihissalam dalam kisahnya ketika berhijrah membawa siapa? Ismail yang masih bayi dan salah satu istrinya yang bernama Hajar. Ketika akan meninggalkan, apa yang dikatakan oleh Ibrahim alaihissalam, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah. Rabbana ya Allah, sesungguhnya aku askantu min dzurriyyati, aku titipkan, aku tinggalkan di antara keturunanku biwadin ghairi dzi zar'in, di sebuah lembah yang sangat tandus sehingga tidak ada tanaman-tanamannya. Adanya apa? Adanya yang padang pasir membentang. Tidak ada tanaman, tidak ada tumbuhan. Karena begitu tandusnya sehingga tidak ada tanaman yang bisa tumbuh. Kalau kita di Indonesia, masya Allah, akan dikatakan apa? Tongkat kayu bisa jadi tanaman. Karena begitu suburnya Indonesia. Banyak orang-orang Arab kalau ke Indonesia melihat hijau-hijau, melihat begitu indah, mereka mengatakan Indonesia itu surga. Indonesia surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kenikmatan ini dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk di antara hamba-hamba yang bersyukur. Akan tetapi meskipun
di tanah Arab itu tandus, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan karena doanya di antaranya adalah karena doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, di antara keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan di tanah haram itu karena ada kebiasaan orang-orang Quraisy. Apa kebiasaan orang-orang Quraisy tadi? Rihlah. Karena mereka tahu mereka harus makan, tetapi nggak ada yang bisa dimakan untuk mereka selain daging. Kalau daging dimakan terus ya habis. Mereka butuh gandum, butuh buah-buahan, butuh sayur-sayuran. Tapi tidak ada yang bisa ditanam. Maka kemudian mereka inisiatif untuk melakukan perjalanan. Posisi tanah haram itu di tengah-tengah antara Yaman dan Syam. Kalau di musim dingin mereka akan pergi ke Yaman, di musim panas mereka akan pergi ke Syam. Mereka akan impor. Jadi mereka akan mengambil barang-barang, entah makanan. Kalau di Yaman itu selain makanan juga mereka akan mengimpor pakaian. Dari Syam mengimpor buah-buahan, sayur-sayuran. Kemudian mereka akan menjual belikannya di tengah-tengah. Jadi kalau Yaman itu hanya punya makanan orang-orang Yaman, Syam hanya punya makanan orang-orang Syam, Arab Al-Haram, tanah suci Mekah itu punya makanannya orang Yaman, punya makanannya orang Syam, punya bajunya orang Yaman, punya bajunya orang Syam, sehingga bisa menjadi pusat perniagaan dan perdagangan. Nah, dengan cara ini Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dengan cara ini Allah Subhanahu wa taala memberkahi tanah haram. Jadi kebiasaan mereka adalah rihlatash syita'i was-shayf. Mereka melakukan perjalanan untuk berdagang di musim dingin dan berdagang di musim panas. Ikhwatal iman hafizani wa hafizakumullah. Kemudian di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyabudu rabb hadzal bait." Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang Quraisy, di antaranya diselamatkannya mereka dari pasukan gajah. Kemudian di antaranya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka keamanan ketika mereka pergi melakukan perjalanan perdagangan, kemanapun mereka pergi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka keamanan. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ayat ini diturunkan kepada Rasulullah untuk disampaikan kepada orang-orang kafir Quraisy. Allah mengatakan, wahai orang-orang Quraisy, falyabudu rabb hadzal bait. Karena kalian telah mendapatkan kenikmatan yang begitu luar biasa, begitu banyak, begitu agung, maka di antara konsekuensinya adalah dengan bersyukur. Dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan beribadah. Makanya ibadah dan syukur itu adalah sesuatu yang saling berkaitan. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Dan bersyukurlah kepada Allah jika hanya kepadanya kalian menyembah. Maka tidak dikatakan bersyukur kalau kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah." Carilah akhirat pada apapun yang Allah berikan kepada kita. Segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, hukum asalnya nikmat ini harus kita gunakan untuk mencari akhirat. Karena memang tujuan Allah Subhanahu adalah untuk ibadah. Maka demikian juga yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada orang-orang Quraisy, orang-orang yang selama ini mereka sebenarnya beribadah kepada Allah. Kata-kata falyabudu rabb hadzal bait, maka beribadahlah kalian kepada Rabbnya rumah ini, yaitu Rabbnya Ka'bah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti sebelumnya mereka tidak beribadah kepada Allah.
Mereka beribadah kepada Allah atau tidak? Mereka beribadah kepada Allah. Mereka kenal Allah. Akan tetapi mereka beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada selain Allah. Mereka menyembah Allah, tapi mereka juga menyembah selain Allah. Makanya falyabudu rabb hadzal bait, kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, artinya falyuwahhiduhu bil ibadah. Maksudnya adalah hendaklah kalian beribadah murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Selama ini kalian ibadah. Karena kadang mereka berdoa kepada Allah, tapi seringnya mereka beribadah dan berdoa kepada siapa? Berhala. Kepada berhala-berhala mereka. Dan mereka itu tidak main-main punya berhala, bukan hanya 1, 2, 3. Di sekeliling Ka'bah itu ada 360 berhala. Karena mereka itu fansnya berhala, sangat suka dengan berhala. Alhamdulillah, alhamdulillah. Setiap kabilah punya berhala. Setiap rumah ada berhalanya. Padahal mereka kenal Allah. Padahal mereka juga menyembah Allah. Makanya mereka seringkali mengatakan wallahi demi Allah, karena mereka tahu Allah itu ada, Allah itu menciptakan, tetapi mereka kemudian menyekutukan Allah dengan ibadah-ibadah yang lain. Makanya suatu ketika Rasulullah SAW pernah bertanya kepada Husain, seorang sahabat yang dulunya kafir Quraisy. Husain ketika datang kepada Rasulullah SAW, Rasulullah bertanya, "Ya Husain, kam ta'budul yawma ilahan?" Wahai Husain, hari ini kamu menyembah berapa Tuhan? Hari ini kamu menyembah berapa Tuhan? Apa kata Husain? Sab'ah. Hari ini saya menyembah, berdoa atau ibadah kepada 7 Tuhan. Siapa 7 Tuhan itu? Sittatun fil ardi wa ilahan fis sama. Sittatan fil ardi wa ilahan fis sama. Saya menyembah 7 Tuhan pada hari ini. Yang 6 Tuhan yang ada di bumi, yang 7 satunya Tuhan yang ada di langit. Siapa Tuhan yang ada di langit? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang kafir Quraisy pun mereka tahu bahwasanya Allah itu ada di atas langit. Akan tetapi mereka kemudian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembah dalam sehari 7 Tuhan, satunya di langit, satunya di bumi. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, kata Rasulullah, "Fa idza asabaka ad-dhiq faman tad'u?" Kalau kamu merasakan suatu kesempitan atau suatu kondisi yang membuatmu dalam mara bahaya, kepada Tuhan yang mana engkau akan berdoa, engkau akan minta? Maka kata Husain, alladzi fis sama, saya akan berdoa kepada Tuhan yang ada di langit. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, idza raqibu fil fulki, kalau mereka sedang berada di atas kapal kemudian diombang-ambingkan oleh gelombang yang sangat luar biasa besar, mereka akan mengatakan apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, da'awullaha mukhlisin. Mereka murni hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi wa idza najaw, kalau mereka sudah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mara bahaya, idahum yusyrikun, mereka kembali melakukan perbuatan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikianlah mereka beribadah kepada Allah, beribadah juga kepada selain Allah. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan falyabudu rabb hadzal bait. Kalau kalian mau menyembah, sembahlah jangan kepada al-baitnya, jangan kepada Ka'bahnya, tapi kepada rabb hadzal bait, kepada Allah yang memiliki rumah ini. Maka demikian juga kita katakan kepada orang-orang yang masih terjerumus kepada kesyirikan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka. Jangan berdoa kepada Muhammad, tapi berdoalah kepada Rabb-nya Nabi Muhammad. Jangan berdoa kepada kuburan, wali yang ada di kuburan, tapi berdoalah kepada Rabb yang menciptakan, yang memiliki wali-wali yang ada di kuburan. Janganlah kalian menyembah, berdoa kepada pohon tertentu,
atau kepada syekh tertentu, akan tetapi berdoalah hanya kepada Allah yang menciptakan ini semua. Nah, ikhwatal iman hafizani wa hafizakumullah. Ayat Allah falyabudu rabb hadzal bait itu memiliki banyak faedah. Perintah Allah Subhanahu wa taala falyabudu rabb hadzal bait. Di antara faedah yang disebutkan oleh para ulama, pertama, tadi disebutkan bahwasanya di Ka'bah itu banyak berhala. Ada disebutkan 360 berhala ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih berada di awal-awal turunnya wahyu, awal-awal dakwah Islam. Nah, ketika Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan mereka untuk menyembah Rabb hadzal bait, untuk mengingatkan kepada mereka bahwasanya yang selama ini menyelamatkan mereka, yang selama ini memberikan mereka makan, yang selama ini memberikan mereka keamanan, bukan berhala-berhala itu, akan tetapi Rabb hadzal bait, bukan berhala-berhala atau tuhan-tuhan yang ada di sekeliling Ka'bah, akan tetapi Rabb Allah Subhanahu wa taala yang memiliki Ka'bah. Kemudian yang kedua, di antara faedah yang disebutkan oleh para ulama, falyabudu rabb hadzal bait. Ketika kita beribadah, itu beribadah bukan kepada Ka'bahnya, tetapi beribadah kepada yang menciptakan Ka'bah, Rabbnya Ka'bah. Makanya ada orang-orang awam yang kemudian terpengaruh dengan syubhat yang sebenarnya syubhat ini syubhat yang sangat lemah. Orang-orang non-Islam mereka mengatakan kepada kita, kalian itu sama saja dengan kita menyembah berhala, menyembah Ka'bah, menyembah batu hitam. Maka bantahannya ini, kita tidak menyembah Ka'bah. Falyabudu rabb hadzal bait. Yang kita sembah adalah Rabbnya Ka'bah, Rabbnya al-bait ini, Rabbnya Baitullah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian mungkin banyak yang bertanya, kenapa kita menghadap ke Ka'bah? Kenapa kira-kira? Karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi perintah Allah, kalau kalian mau sholat menghadaplah ke Ka'bah, dan kita menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Ka'bahnya sendiri la yanfa' wa la yadur. Jadi tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika mau mencium Hajar Aswad, beliau mengatakan, inni a'lamu annaka hajarun la tanfa' wa la tadur. Sesungguhnya saya itu yakin dan tahu kamu itu hanya batu yang tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan madarat. Manfaat madarat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Laula anni ra'aitu Rasulullah qabbalaka ma qabbaltuka. Kalau saya tidak pernah melihat Rasulullah menciummu, saya tidak akan mencium. Jadi Pak, sejatinya kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, bukan menyembah Ka'bah. Di antara hikmahnya ini sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama, yang untuk persatuan kaum muslimin. Berbeda dengan orang-orang non-Islam, mereka menyembahnya atau ketika beribadah menghadapnya kemana? Ya kemana saja, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, ada yang ke atas, ada yang ke bawah, ada yang ke utara, selatan. Tapi kita, Masya Allah, ini di antara hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, kiblat kita disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi umat yang bersatu. Hanya kalau kita lihat dari atas, dari satelit, kita melihat kaum muslimin bersatu padu menghadap ke satu arah, sangat indah sekali. Ini makna falyabudu rabb hadzal bait, bahwa kita tidak menyembah al-bait, tapi kita menyembah rabb hadzal bait. Faedah yang ketiga, bahwasanya kalimat falyabudu rabb hadzal bait ini menunjukkan ibadah di al-bait atau di sekitar al-bait, di sekitar Ka'bah, di tanah haram, itu lebih mulia, lebih utama, lebih besar pahalanya daripada ibadah di tempat yang lain. Khususnya sholat. Berapa kali
atau keutamaan sholat di Masjidil Haram dibandingkan dengan sholat di lainnya? Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatun fi Masjidil Haram afdal min mi'ati alfi salatin aw khairun min mi'ati alfi salatin fi masiwah." Bahwasanya satu kali salat di Al-Masjidil Haram itu lebih utama 100.000 kali daripada salat di Masjid Bilal atau di masjid yang lain. Di Masjid Nabawi berapa? 1000. Salatul fi masjidi afdal atau khair min alfi salatin fi masiwah illa al-Masjidil Haram. Bahwasanya salat di masjidku, di Masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam, Masjid Nabawi itu 1000 kali lebih utama daripada salat di masjid yang lain kecuali Masjid Haram. Masjidil Aqsa disebutkan dalam riwayat lebih utama 500 kali daripada salat di masjid yang lain kecuali Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Ini diantara korelasi sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh kita melakukan suatu perjalanan untuk mengalap berkah kecuali ketiga tempat: Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Al-Masjidil Aqsa. Karena memang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan sebagai tempat yang kita bisa ngalap berkah di situ. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan kemudahan kepada kita untuk bisa haji atau umrah bareng-bareng ke tanah suci. Amin ya rabbal alamin. Yang sudah pernah semoga bisa kembali lagi, yang belum pernah semoga dalam waktu dekat dimudahkan oleh Allah untuk bisa berangkat. Amin. Kemudian di antara faedah yang lain, falyabudu rabb hadzal bait, menunjukkan bahwasanya doa di situ dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kata-kata falyabudu, beribadahlah kamu pada rabb hadzal bait, hadza itu untuk menunjukkan kata dekat. Makanya kata para ulama, doa di Al-Masjidil Haram itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Maka di antara ibadah yang sangat agung adalah doa. Falyabudu rabb hadzal bait. Di antara hikmahnya yang disebutkan oleh para ulama bahwa doa di Al-Masjidil Haram itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya tidak mengapa kita punya semangat untuk tidak mengapa kita dianjurkan untuk punya niat biar doa langsung di sana. Karena berbeda doa langsung di sana dengan doa di tempat. Ada satu kisah menarik yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala terkait dengan doa di Multazam atau doa di Ka'bah, sisi Ka'bah. Ada aja. Jadi kalau kita pernah ke Ka'bah itu kan di sisi Hajar Aswad dan Multazam itu ada askar atau polisi yang bergelantungan ya, yang mengatur lalu lintas tawaf. Yang cerita itu orang ini salah satu askar atau polisi atau tentara yang menjaga lalu lintas tersebut. Suatu ketika sambil mengatur, sambil mengamati, dia tertarik dengan satu orang yang sedang berdoa kepada Allah di sisi Multazam, dekat Multazam, berdoa kepada Allah dengan khusyuk, dengan menangis, berdoa kepada Allah terus-menerus, mengulang-ulang doanya. Apa doanya? Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, berilah aku anak. Sudah bertahun-tahun saya menikah tapi belum punya anak. Saya ingin punya anak, kabulkanlah ya Allah doaku agar punya anak. Itu dilihat oleh askar. Kemudian setelah itu seperti biasa kejadiannya. Setelah beberapa tahun atau beberapa puluh tahun, jadi singkat cerita, setelah beberapa puluh tahun, ketika polisi ini sedang bertugas di situ juga, dia mendengar suara yang suara itu pernah dia dengar. Ketika dia lihat, ternyata benar orang itu yang dulu pernah sekitar 10 atau 20, sekitar 20-an tahun yang lalu atau sekian puluh tahun yang lalu pernah berdoa
Askar ini masih ingat bahwasanya orang itu yang dulu berdoa. Sekarang dia berdoa lagi. Doanya juga begitu khusyuk sambil nangis-nangis. Tapi doanya beda. Apa doanya? Ya Allah, matikanlah anak saya. Setelah dikasih anak malah suruh dimatikan. Ya Allah, matikanlah anak saya durhaka, anak saya menyusahkan saja, anak saya nggak punya arti. Matikan saja dia ya Allah. Ketika mendengar doa ini, sang askar atau polisi ini kemudian ya gemas lah, kemarin minta anak, kenapa sekarang minta anaknya dimatikan. Akhirnya dia turun, kemudian dia bawa orang tersebut, dibawa ke sebuah tempat yang agak sepi untuk diajak ngobrol. Wahai fulan, orang Arab tapi bukan orang Saudi, orang daerah baratnya Saudi. Saya sepertinya pernah mendapati Anda di tempat ini juga, di tempat daerah Multazam, sekitar Multazam, kamu doa kepada Allah minta anak. Apakah benar demikian? Iya benar. Tapi kenapa sekarang kamu minta doa agar Allah mematikan anak? Kata askar ini, kata polisi ini, sesungguhnya kamu telah berbuat zalim kepada anakmu 2 kali. Kok bisa? Pertama, ketika kamu berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah kepadaku seorang anak. Kamu telah berbuat zalim kepada dia. Kenapa kamu tidak berdoa, ya Allah berilah kepadaku seorang anak yang soleh? Kamu hanya minta kepada Allah seorang anak, kamu tidak minta anak yang soleh. Akhirnya dikasihlah anak. Kemudian yang kedua, kamu telah berbuat zalim kepada anakmu. Yang kedua apa? Setelah kamu diberi anak, kenapa kamu tidak berdoa kepada Allah agar dia diberi hidayah, malah agar dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kamu telah berbuat jahat kepada anakmu 2 kali. Sekarang saya minta kamu dan harus kamu lakukan, kamu kembali lagi ke tempat tadi, ke Multazam, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan hidayah kepada anakmu. Bukan dimatikan, tapi agar diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia pun menuruti, dia datang ke situ, doa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nangis-nangis agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada anaknya. Setelah bertahun-tahun sudah lupa kejadian tersebut, di suatu hari itu ada 2 orang yang datang, orang tua dan seorang pemuda, mencari petugas tadi. Dia datang ke daerah Multazam tapi tidak ada. Akhirnya ditunjukkan, mungkin dia sedang tidak bertugas, ditunjukkan ke tempatnya, ke kantornya. Akhirnya dia ke kantornya. Setelah bertemu dengan orang tersebut, di sini yang Masya Allah, yang lebih menakjubkan. Setelah bertemu, kemudian ngobrol-ngobrol, kata petugas ini, bukankah kamu fulan dan fulan? Iya. Siapa anak ini? Ini adalah anak saya yang sekarang sudah bertobat kepada Allah, sudah menjadi orang soleh. Ceritanya gimana? Kata petugasnya bertanya kepada sang anak, wahai fulan, bagaimana ceritanya kamu mendapatkan hidayah? Sebelumnya dia adalah orang yang yaitu berbuat maksiat, durhaka kepada orang tua, menyakiti orang tua. Kata anak ini, wahai syekh atau wahai fulan, suatu ketika saya mendengar adzan, tetapi adzan yang saya dengar berbeda dengan adzan-adzan sebelumnya. Kan setiap hari dia mendengar adzan, tetapi pada saat itu ketika dia mendengar adzan, langsung hatinya tersentuh. Dia langsung mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mendengar adzan. Dia benar-benar ingin kembali kepada Allah, ingin bertobat, ingin meninggalkan kemaksiatan, ingin berbakti kepada orang tua, ingin minta maaf kepada orang tua. Ketika ditanya, kapan kamu mendengar adzan itu? Disebutkan kalau nggak salah salat asar atau salat maghrib, saya mendengar adzan di hari apa, di jam apa. Lah subhanallah, ketika dikonversikan ternyata jam itu persis di jam Saudi ketika ayahnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di dekat Multazam. Berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada anaknya, langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ini diantara keutamaan berdoa di Multazam atau berdoa di Baitul Haram. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa
beribadah dan berdoa di sana insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian di ayat yang terakhir Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf." Allah mengingatkan kepada mereka bahwasanya Allah lah yang telah memberikan makan kepada mereka dari rasa lapar. Wa amanahum min khauf, dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan mereka rasa aman sehingga mereka tidak takut. Ini adalah dua nikmat yang sangat luar biasa. Bisa makan dan dalam kondisi aman. Kalau dalam kondisi aman kita nggak bisa makan, ya sengsara. Atau kita punya makanan kondisinya tidak aman, ya tidak nikmat. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita dua nikmat ini, nikmat aman dan nikmat bisa makan. Makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man asbaha minkum aminan fi sirbih, mu'afan fi jasadih, wa 'indahu qutu yaumih, faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha." Meskipun kita bukan orang kaya raya, tetapi kalau kita mendapatkan tiga hal ini, maka pada hakikatnya kita seperti punya dunia dan seisinya. Barang siapa yang bangun di pagi hari dalam keadaan aman di rumahnya, sehat jasmaninya, bisa makan di hari itu, maka seakan-akan hizat lahu dunya bihadafiriha. Semua dunia kesenangannya itu dibentangkan untuk dia, karena inti daripada kenikmatan di dunia kita itu tiga, ya. Kita merasa aman, kita bisa makan, dan kita sehat. Kalau kita sehat tapi nggak punya makanan, apalagi tidak aman, ya tidak bahagia. Kita punya harta yang melimpah, rasa aman, tapi kita sakit, ya tidak bahagia, tidak senang. Tapi kalau ketiga hal ini berkumpul pada diri kita, maka masya Allah seakan-akan kita menjadi orang yang paling bahagia di dunia. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat-nikmat ini. Falyabudu rabb hadzal bait. Maka untuk mensyukuri nikmat-nikmat ini kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga Allah Subhanahu